gotta start to save the world. You got to be alert. Ready, let's go! Shadow in the world we're living on. Shadow in the world we're living on. Shadows, shadows, we're alone in the world we are. Shadows, shadows, we're alone in the world we are. Indonesia dan Metro TV, tepuk tangan yang paling keras buat tuan rumah, Mata Najwa. Kita bukanlah mereka yang diam tanpa berbuat apa-apa. Kita bukanlah mereka yang menjadi pesimis dan apatis. Tangan kita yang mengarahkan kemana bangsa ini akan dibawa. Karena kita adalah penentu kemana bangsa ini kan melaju. Assalamualaikum. Senang banget ada di UI. Kenapa senang di UI? Karena itu artinya saya pulang. Setiap sudut dari kampus ini tuh membawa kenangan. Saking nervousnya tadi malam saya bongkar lemari, saya berusaha nyari masih ada nggak ya jaket kuning. Dan nemu masih ada jaket kuningnya, percaya nggak? Masih ada kan itu, sampai saya bawa ke sini loh jaket kuningnya. Ini boleh pakai jaket kuning Pak Muhammad Anies? Kembali jadi anak UI, tempat saya belajar apa yang saya lakukan selama 15 tahun menjadi wartawan karena tempat ini. Oke, jaketnya saya buka dulu, tapi saya akan taruh di sini untuk menemani selama talk show berlangsung. Oke. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Cita-cita para pendiri negeri melihat Indonesia jadi bangsa yang mandiri. Demokrasi dipilih sebagai kendaraan untuk menggapai mimpi-mimpi kemerdekaan. Kita semua kini setara sebagai anak bangsa. Partisipasi dan kerjasama jadi prasyarat berikutnya. Perjalanan memang akan sangat panjang. Cita-cita masih sejauh mata memandang. Mari ambil inspirasi dari mereka yang punya visi tentang mengabdi dalam karya, berdedikasi tinggi. Inilah Mata Najwa, Habibie, dan suara anak negeri. Indonesia, Prestasi, kerja keras, Cerdas! sejahtera, turun tangan, persatuan, Bangga! Peduli! Ekspresi, Demokrasi! bersih, proklamasi, Pangan! makmur, mandiri, Cinta! Damai! Galang! Semangat! Lu pusing pala Barbie? Mata Najwa! berani, rakyat, kuat, mimpi, tangguh. gua mah gitu orangnya. Dan kita sambut untuk bergabung di atas panggung Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pada mulanya, Indonesia hanyalah sehimpun mimpi, sebuntal hasrat
dan segugus gagasan tentang suatu masa depan yang diberkahi kemerdekaan, dianugerahi kesejahteraan, dan dilimpahi kasih sayang. Dari sebuah utopia, Indonesia akhirnya menjelma. Saya mengajak segenap anak negeriku yang tercinta, jika engkau ingin berkiprah di dunia pendidikan, jadilah seperti Ki Hajar Dewantara yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika engkau ingin menjadi tentara, jadilah seperti Jenderal Sudirman yang setia di garis depan perjuangan tanpa berpikir tentang harta dan kekayaan. Jika engkau ingin menjadi polisi, jadilah seperti Kapolri Hugeng yang seinci pun tak pernah goyah menegakkan dan mentaati hukum. Jika engkau ingin menjadi pembela pluralisme dan multikulturalisme, jadilah seperti Gus Dur, tidak pernah putus sampai ajal menjemput. Jika engkau ingin menjadi pembela hak asasi manusia, jadilah seperti Munir yang hingga detik penghabisan tak pernah surut memperjuangkan keadilan. Saat ini kita tahu ada sosok anak negeri yang tak kenal lelah mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk Indonesia. Beliau adalah Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Jadilah seperti Habibie yang berotak encer dan berkarir gemilang, tapi tak pernah melupakan tanah airnya, Indonesia. Bulan Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan saya menjadi salah seorang eksponen Angkatan 98 yang berjuang menentang pemerintahan Orde Baru yang zalim. Kita tahu apa sih otoritarianisme itu? Otoritarianisme adalah kekuasaan negara yang tidak terbatas. Dan kekuasaan yang tidak terbatas itu diberikan kepada seorang presiden. Sehingga presiden adalah negara, seperti semboyan orang-orang kuno yang mengatakan negara adalah aku. Reformasi menuntut supaya kekuasaan mutlak presiden itu dirampas dan diberikan kepada rakyat. Dan itu dilakukan oleh bangsa Indonesia secara aman dan damai, melakukan amandemen terhadap konstitusi kita selama 4 kali. Dan dalam 4 kali amandemen itulah kekuasaan yang absolut pada negara dan kekuasaan yang mutlak pada presiden dirampas pelan-pelan dan diberikan kepada rakyat. Inilah zaman setelah 17 tahun reformasi, di mana kebebasan itu menjadi milik kita semua. Sehingga semua orang boleh memiliki mimpinya, setiap orang boleh melaksanakan apa yang menjadi mimpinya. Dulu anak-anak orang biasa tidak pernah punya mimpi menjadi Presiden Republik Indonesia. Hari ini bangsa kita memberitahukan kepada dunia bahwa orang biasa bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menghimbau teman-teman, mimpi adalah mimpi kita semua. Kita semua harus menyaksikan negara yang ideal, bangsa yang ideal, bangsa yang perform dan berkinerja baik untuk membangun kesejahteraan di negeri kita tercinta. Karena itu kita tidak boleh berhenti. Tugas kami adalah bekerja di dalam pemerintahan dan menerima kritik sepahit apapun harus ditelan. Tapi tugas kita semua yang lain adalah membangun pikiran-pikiran konstruktif agar semua sikap positif menggumpal menjadi kekuatan menuju bahtera Indonesia Raya yang kita cita-citakan. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap mungkin mereka masih pejabat, bukan koruptor.
dipersembahkan oleh Kopiko 78 Degrees, Advan Barga, didukung oleh Wow! Kopiko 78 Degrees. Yeah. Perfect coffee extraction. At 78 degrees Celsius. And caramelized milk. Full of taste. Best latte ever. Kopiko 78 Degrees. prosesor octa-core untuk kerja cepat dan multi